Semua orang itu perkenalkan nama Ainun Putri Utami, NIM 2018 3109, Sistem Penghubung Keputusan kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode AHP. Pengertian metode AHP adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menemukan rasio terbaik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. AHP sangat cocok dan fleksibel digunakan untuk menentukan keputusan yang menolong seseorang untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif berdasarkan segala aspek yang dimilikinya. Prinsip dasar analytical hierarchy process atau AHP ada 3, yaitu yang pertama prinsip penyusunan hierarki, yang kedua itu prinsip menentukan prioritas, yang ketiga itu prinsip konsistensi logis. Langkah-langkah penyelesaian metode AHP yang pertama itu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, yang kedua itu membuat struktur, yang ketiga membuat metode perbandingan, yang keempat itu melakukan pendefinisian perbandingan berpasangan, yang kelima itu menghitung nilai efisien dan menguji konsistensinya, yang keenam itu mengulangi langkah ketiga, keempat dan kelima, yang ketujuh itu menghitung vektor, yang ke-8 memeriksa konsistensi hierarkinya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pada berikut tersebut menentukan prioritas dalam pemilihan mahasiswa terbaik. Langkah penyelesaiannya yang pertama itu tetapkan permasalahan, kriteria dan subkriteria jika ada, dan alternatif pilihan. Yang pertama itu A. Permasalahan menentukan prioritas mahasiswa terbaik. B. Kriterianya itu IPK, nilai TOEFL, jabatan organisasi. C. Subkriteria IPK sangat baik 3,5 sampai dengan 4,00, baik 3,00 sampai dengan 3,49, 2,75 sampai dengan 2,9 cukup. TOEFL sangat baik itu 506 sampai dengan 600, baik 501 sampai dengan 505 cukup, 450 sampai dengan 500. Jabatan organisasi, ketua, koordinator, anggota. Jumlah kriteria dan subkriteria minimal 3, karena jika hanya 2 maka akan berpengaruh terhadap nilai CR. Nah, yang kedua itu caranya membentuk matriks various compression kriteria terlebih dahulu, melakukan penilaian perbandingan dan dari kriterianya. Untuk tabelnya sebagai berikut. Yang pertama itu kriteria IPK 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi dan 3 kali lebih penting dari TOEFL. Baik, kriteria TOEFL 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Nah, untuk catatannya itu terjadi 3 kali perbandingan terhadap 3 kriteria, IPK, jabatan, IPK TOEFL, jabatan TOEFL. Jika ada 4 kriteria, maka terjadi 6 kali perbandingan untuk memahaminya. Nah, untuk tabelnya ini IPK ada 1, TOEFL 3, jabatan 4. TOEFL 1/3, TOEFL 1, jabatan 2. Jabatan 1/4, TOEFL 1/2, dan jabatan 1. Cara mendapatkan perbandingan dari nilai-nilai di atas. Yang pertama itu perbandingan terhadap dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 1, sehingga nilai 1 akan tampil secara diagonal. IPK terhadap IPK TOEFL, terhadap TOEFL dan jabatan terhadap jabatan dengan jabatan. Perbandingan kolom kiri dengan kolom selanjutnya, misalkan nilai 3, didapatkan dari perbandingan IPK yang 3 kali lebih penting dari TOEFL. Perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya, misalkan nilai 1/4, didapatkan dari perbandingan jabatan dengan IPK. Nah, IPK 4 kali lebih penting dari jabatan, sehingga nilai jabatan adalah 1/4 dari IPK. Nah, untuk cara yang ketiga itu menentukan ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritas, disebut juga dengan agent vektor ternormalisasi. Yang A itu ubah matriks variabelnya kompresen ke bentuk desimal dan jumlah tiap kolom tersebut. Nah, untuk tabelnya sebagai berikut, terdiri dari IPK, TOEFL, jabatan, dan jumlahnya.
Yang B itu bagian elemen setiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Nah, terdiri juga dari IPK, TOEFL, dan jabatan. Nah, contoh, nilai 0,0632 adalah hasil pembagian antara nilai 1000 dibagi dengan 1583 sampai dengan seterusnya. Yang C itu hitung agent vektor ternormalisasi dengan cara jumlahkan tiap baris kemudian dibagi dengan jumlah kriterianya. Jumlah kriteria dalam kasus ini adalah 3. Yang pertama IPK, TOEFL, dan jabatan. Nilai IPK terdiri dari 0,632, TOEFL 0,21, jabatan 0,158. Jumlah baris dari IPK itu 1,870, TOEFL 0,718, jabatan 0,12, jabatan 0,412. Agent vektor ternormalisasinya itu untuk IPK 0,623, TOEFL itu 0,239, jabatan itu 0,137. Nilai 0,187 adalah hasil dari penjumlahan 0,632 ditambah 0,667 ditambah 0,51. Nilai 0,0323 adalah hasil dari 1,870 dibagi dengan 3. D. Menghitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah perbandingan kriteria konsisten. Yang pertama itu menentukan nilai agent max. Max diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian kolom jumlah matriks per list compression ke bentuk desimal dengan vektor agent normalisasi, yaitu dengan cara 1,583 dikali 0,623 ditambah 4,500 dikali 0,239 ditambah 7,00 dikali 0,137 sama dengan hasilnya 3,35. Untuk menghitung indeks konsistensi CI sama dengan lambda max dikurang N dibagi N dikurang 1 dengan 0,13. Rasio konsistensinya itu I per RI sama dengan nilai RI untuk N sama dengan 3 adalah 0,58. Lihat daftar indeks random konsistensi RI-nya. Karena CR 0,100 berarti frekuensi pembobotan adalah konsisten. Empat itu untuk matriks per list compression subkriteria, saya asumsikan memiliki nilai yang sama dengan matriks per list compression kriteria. Bisa mencoba merubah nilai pembobotan jika ingin lebih memahami pembentukan matriks ini. Nah, untuk subkriterianya IPK itu ada sangat baik, dan cukup. Dalam tabel terdiri juga jumlah baris dan agent vektor normalisasi. Nah, subkriteria TOEFL-nya itu pada tabel juga terdiri sangat baik, dan cukup. Untuk jumlah barisnya itu sangat baik 1,870, baik 0,78, cukup 0,42. Agent vektor normalisasinya itu 0,623, 0,239, 0,137. Untuk subkriteria jabatan organisasi terdiri dari ketua, koordinator, dan anggota. Ada juga jumlah baris pada tabel tersebut dan agent vektor normalisasi. Yang terakhir adalah menentukan ranking dari alternatif dengan cara menggunakan agent vektor untuk setiap kriteria dan subkriterianya. Nah, terdiri dari Ivan, Budi, dan Ivan. IPK dari Ivan itu 1, urutan pertama, TOEFL-nya itu 3, jabatan organisasi 3. Nah, hasilnya itu 0,440. Budi untuk hasilnya itu 0,204 dan itu 0,49. Nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Contoh, pada Ivan yang memiliki IPK 3,86 sangat baik, maka diberikan bobot 1, 2 untuk baik, dan 3 untuk cukup. Ivan memiliki TOEFL 470, sehingga diberikan bobot 3 dan jabatan organisasi adalah anggota dengan bobot 3, 1 untuk ketua dan 2 untuk koordinator. Hasil dari
yang diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dengan vektor subkriteria. Dari setiap hasil perkalian, kriteria dan subkriteria masing-masing kolom dijumlahkan. Contohnya Ivan pada kolom IPK, yaitu eigenvektor sama dengan 0,623 dikalikan dengan subkriteria IPK yang sangat baik, yaitu 0,23 dan seterusnya. IPK kali sangat baik ditambah TOEFL dikali sangat baik, ditambah jabatan organisasi dikali anggota menghasilkan 0,440. Dari hasil di atas, Anton memiliki nilai paling tinggi sehingga layak menjadi mahasiswa terbaik. Cukup sekian dari penjelasan dari metode HHP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.